نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Kita lanjutkan ma'asyiral muslimin wal muslimat, kajian tafsir As-Sa'di. Kita telah sampai pada ayat 44 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Apakah kalian memerintahkan manusia untuk berbuat baik, namun kalian melupakan diri-diri kalian? Padahal kalian membaca Alkitab. Tidakkah kalian berpikir? Ayat ini ditujukan kepada Bani Israel awalnya, karena kita masih berada di dalam konteks seruan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Namun al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran itu bisa diambil dari keumuman lafaz, bukan dari sebab yang khusus saja. Maksudnya, walaupun ayat ini pertama sekali dalam rangka untuk orang-orang Bani Israel, akan tetapi bisa berlaku bagi kaum muslimin, sehingga ini ayat bisa untuk introspeksi kita, untuk kita ambil pelajaran. Atamuruna nas, apakah kalian? Nah, kalian di sini bukan hanya ditujukan untuk sebab khusus ayat ini diturunkan, yaitu Bani Israel saja, tidak. Tapi kalian, siapapun yang membaca, atamuruna nas, apakah kalian memerintahkan manusia? Berarti siapa saja yang merasa Al-Quran ini sebagai sesuatu yang mengajak dia bicara, maka akan termasuk ke dalam ayat tersebut. Kalian, ya kita. Apakah kita memerintahkan manusia untuk berbuat baik, namun kita melupakan diri-diri kita? Padahal kita telah membaca Alkitab, padahal kita telah mengetahui ilmunya. Apakah kita tidak berpikir? Jadi begitu ya refleksinya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menafsirkan, atamuruna an-nasa bil birri ay bil imani wal khair.
apakah kalian memerintahkan manusia untuk berbuat albir? Albir, kebaikan. Maksudnya, kata beliau, bil imani wal khair, memerintahkan orang untuk beriman dan berbuat baik. Wa tansawna anfusakum, dan kalian melupakan diri kalian. Ay tatrukunaha an amriha bidzalik, maksudnya kalian meninggalkan jiwa-jiwa atau diri kalian sendiri dari perintah tersebut. Jadi hanya seakan-akan perintah kita tadi untuk orang lain, sedangkan kita tidak termasuk dalam perintah tersebut. Itu namanya wa tansawna anfusakum, lupa sama diri sendiri. Kalau diri sendiri itu juga termasuk ke dalam perintah tadi. Wal halu wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun, padahal keadaannya kalian membaca Alkitab, kalian telah mengetahui isi dari Alkitab, apakah kalian tidak berpikir? Ya, ini sama seperti kisah orang Yahudi yang memberitahukan kepada orang-orang Ansor di Madinah bakal datang seorang nabi akhir zaman. Mereka akan beriman kepada nabi yang akan datang tadi dan akan memerangi orang-orang Arab menurut klaimnya orang Yahudi. Tapi ternyata setelah datang, mereka melupakan diri mereka untuk ikut beriman, padahal mereka yang telah membaca Alkitab mereka, sehingga mereka bisa lebih dulu mengetahui daripada orang-orang Madinah. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Wa summiyal aqlu aqlan li'annahu ya'qilu bihi ma yanfa'uhu minal khair. Akal itu disebut akal karena dia bisa memikirkan tentang kebaikan yang bermanfaat untuk dirinya. Wa yan'aqilu bihi amma yadhurruh. Akal disebut akal karena dia juga bisa memikirkan sesuatu yang mudarat, yang berakibat buruk untuk dirinya. Jadi dia bisa menimbang baik dan buruk. Itulah akal. Wa dzalika anna al-aqla yahuthu sahibahu an yakuna awwala fa'ilin lima yu'maru bih atau lima ya'muru bih. Boleh kita baca dengan fi'il ma'lum. Kata beliau, karena akal itu bisa mendorong pemiliknya untuk menjadi orang pertama yang melakukan apa yang dia perintahkan. Misalnya, ayyuha al-muslimun ihrisu ala ma yanfa'uk, ihrisu ala ma yanfa'ukum. Wahai kaum muslimin, semangatlah kalian dalam hal yang bermanfaat untuk kalian. Dia merintahkan orang lain untuk semangat. Orang yang berakal seharusnya akalnya itu harus bisa mendorong agar dia menjadi pelaku pertama dari apa yang dia perintahkan sendiri.
Artinya apa? Seharusnya dia adalah orang yang paling semangat. Wa awwal tarikin lima yanha an. Dan akal itu mendorong pemiliknya untuk menjadi orang pertama yang meninggalkan apa yang dia larang. Faman amara ghairahu bil khairi wa lam yaf'alhu aw nahahu 'anil syarri falam yatrukhu dalla 'ala 'adami 'aqlihi wa jahlihi. Maka barang siapa yang memerintahkan orang lain untuk berbuat baik sedangkan dia tidak mengerjakannya, dan melarang orang lain dari perbuatan buruk namun dia sendiri tidak meninggalkannya, maka ini menunjukkan orang tersebut tidak punya akal. Hal ini menunjukkan kekurangan akalnya dan kejahilannya. Khususan idza kana 'aliman bidzalik. Lebih-lebih lagi kalau dia mengetahui perkara tersebut. Qad qamat 'alaihi al-hujjah. Telah tegak atasnya hujjah, bukti sudah datang, argumentasi telah disampaikan, penjelasan sudah diterangkan. Wa hadhihi al-ayah wa in kanat nazalat fi sabab Bani Israil fahiya 'ammatun li kulli ahad. Nah, kata beliau, ayat ini walaupun turunnya karena sebab Bani Israel, yaitu untuk orang-orang keturunan dari Israel, untuk orang-orang Yahudi yang ada di Madinah dan sekitarnya. Namun dia bersifat umum untuk semua orang. Ayat ini juga berlaku umum untuk siapa saja. Di qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Sungguh besar kemurkaan di sisi Allah bagi orang-orang yang berkata tentang apa yang tidak dia kerjakan, mengatakan sesuatu yang tidak dia lakukan. Kabura maqtan indallah, sangat besar kemurkaan Allah untuk orang yang mengatakan sesuatu tapi tidak dia kerjakan. Ini sama halnya seperti al-maghdub alaihim dengan dhallun, orang-orang yang dimurkai atas mereka, dan orang-orang yang sesat. Pada hakikatnya orang yang dimurkai oleh Allah itu adalah sesat. Mereka dhallun. Tetapi kenapa dibedakan oleh Allah dengan lafaz yang lebih keras, al-maghdub alaihim? Karena jadi baik orang yang mengetahui ilmunya tapi tidak dia amalkan dengan orang yang mengamalkan sesuatu tanpa ilmu, keduanya adalah orang-orang yang sesat, menyimpang. Punya ilmu tapi tidak diamalkan, ini menyimpang. Suka beramal tapi tanpa ilmu, menyimpang. Tetapi yang suka beramal tanpa ilmu, penyimpangannya lebih mending daripada yang punya ilmu tapi tidak mau diamalkan.
Ini lebih parah. Makanya orang-orang Yahud yang sudah tahu ilmunya bahwasanya Nabi akhir zaman akan datang ke Madinah, sehingga mereka rela tinggal di Madinah, nunggu Nabi yang akan datang. Tapi ternyata mereka tidak mau beriman gara-gara berbeda dengan harapan mereka. Maunya mereka dari Bani Israel, tapi ternyata nabinya Bani Ismail. Akhirnya mereka tidak mau beramal, tidak mau mengamalkan ilmunya, pengetahuan mereka dari Alkitab, dari Taurat mereka. Tidak mereka terapkan sebagaimana mestinya, maka lebih dimurkai oleh Allah. Makanya mereka diistilahkan al-maghdub alaihim. Dan bukan hanya orang-orang Yahudi, orang Islam pun termasuk ke dalam ayat terakhir surat Al-Fatihah. Kalau seandainya memiliki ciri yang sama, berilmu tapi tidak mau beramal, maka jadi ghairul maghdub, al-maghdub alaihim. Kemudian beramal tapi tanpa ilmu akan menjadi dhalun. Makanya itu yang kita minta dalam salat kita. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai atas mereka ya Allah, yaitu orang yang berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Waladhdallin, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Kenapa dikatakan sesat? Karena beramal tanpa ilmu. Kita ingin keduanya, berilmu terlebih dahulu, kemudian mengamalkan ilmu tersebut. Walaysa fil ayati anna al-insana idza lam yaqum bima amara bihi annahu yatruku al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar. Dan tidaklah berarti dari ayat ini bahwasanya seseorang kalau dia tidak mengerjakan apa yang dia perintahkan, lalu dia boleh meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Seseorang karena dia belum mampu melakukan sesuatu, maka dia tidak mau berdakwah. Seseorang paham tentang ilmu zakat, nisab-nisabnya, fikih zakat dia paham karena sudah pelajari, tapi tidak mau dia ajarkan. Gara-gara apa? Saya belum pernah mengeluarkan zakat karena memang saya orang miskin misalnya. Nah, janganlah sampai karena belum berbuat sesuatu yang diperintahkan atau yang dilarang, lalu membuat kita tidak mau melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Dari ayat ini tidak berkonsekuensi demikian. Jadi atamuruna an-nasa bil birri, apakah kalian memerintahkan manusia untuk berbuat baik, wa tansawna anfusakum, dan kalian melupakan diri kalian, wa antum tatluna al-kitab, dan kalian membaca Alkitab, sudah tahu ilmunya, afala ta'qilun, tidakkah kalian berpikir? Ayat ini bukan berarti ketika seseorang belum mampu melaksanakan apa yang diperintahkan atau menjauhi apa yang dilarang, lalu dia boleh meninggalkan dakwah, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Li'annaha dallat 'ala at-tawbikh bin nisbati ila al-wajibain, karena sesungguhnya ayat itu justru menunjukkan pencelaan terhadap orang-orang yang meninggalkan dua kewajiban tadi. Apa dua kewajiban tadi? Kewajiban pertama adalah
kita melaksanakan apa yang kita perintahkan sendiri dan meninggalkan apa yang kita larang. Satu. Kewajiban kedua, kita mengajak orang lain, memerintahkan orang lain untuk berbuat baik dan meninggalkan keburukan. Ini yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi yang pertama, sekali lagi, kewajiban kita adalah mengamalkan amalan. Yang kedua, mendakwahkan. Ini kewajiban kita juga. Jangan sampai gara-gara belum mengamalkan, kita tidak mau mendakwahkan. Walaupun idealnya ketika kita ingin mendakwahkan sesuatu, sebaiknya kita terlebih dahulu mengamalkan. Itu keadaan ideal. Tetapi bukanlah syarat. Bukanlah menjadi syarat untuk mendakwahkan sesuatu kita harus mengamalkannya terlebih dahulu. Itu bukan syarat. Tetap boleh. Justru dengan mendakwahkannya kita bisa termotivasi dan terdorong untuk mengamalkannya. Jadi tidak mengapa. Yang keliru adalah meninggalkan salah satu dari dua kewajiban itu, dan yang lebih parah adalah meninggalkan dua-duanya. Sudah tidak mengamalkan, tidak mendakwahkannya pula. Wa illa faminal ma'lumi anna 'alal insan wajibain. Karena sudah diketahui bahwa setiap manusia memiliki dua kewajiban. Amru ghairihi wa nahyuh, wa amru nafsihi wa nahyiha, wa amru nafsihi wa nahyuha. Jadi memerintahkan orang lain dan melarang orang lain. Satu. Kewajiban yang kedua, memerintahkan dirinya sendiri untuk berbuat baik dan melarang dirinya sendiri untuk berbuat buruk, dari berbuat buruk. Fataraka au fatarku ahadihima la yakunu rukhsatan fi tarkil akhar. Meninggalkan salah satu dari dua kewajiban itu bukanlah sebuah keringanan atau tidaklah membolehkan untuk meninggalkan yang lain. Kewajiban yang satu belum bisa ditunaikan tidaklah menggugurkan kewajiban yang lain. Misalnya karena belum bisa mengamalkan, tidaklah berarti kewajiban untuk mendakwahkannya itu jadi gugur. Tetap antum sekarang bisanya cuma mendakwahkan, sampaikan. Masalah nanti antum amalkan atau tidak kembali kepada diri antum sendiri. Ingat-ingat ayat ini. Atamuruna an-nas bil birri wa tansawna anfusakum, sehingga antum terdorong untuk mengamalkan apa yang antum dakwahkan ke orang lain. Jadi jangan meninggalkan kedua-duanya. Tidak mau mengamalkan dan juga tidak mau mendakwahkannya. Fa innal kamala an yaquma al-insanu bil wajibain. Karena yang sempurna itu seorang manusia melaksanakan dua kewajiban tadi sekaligus. Wan naqsul kamil atau wan naqsal kamila an yatrukahuma. Dan kekurangan yang mutlak adalah meninggalkan dua-duanya. Jadi yang sempurna dan ideal itu adalah melaksanakan dua-duanya. Yang paling fatal adalah meninggalkan dua-duanya. Wa amma qiyamuhu bi ahadihima dunal akhar falaysa fi rutbatil awwal wa huwa dunal akhir. Adapun mengerjakan salah satu dari keduanya, maka bukanlah di posisi yang pertama, bukanlah kesempurnaan yang ideal, dan juga dia bukanlah yang paling fatal.
Wa aidan fa inna an-nufusa majbulatun ala adami al-inqiyadi liman yukhalifu qawlahu aw liman yukhalifu qawluhu fi'lah. Dan juga ingat, ini kaidah, fa inna an-nufusa, sesungguhnya jiwa-jiwa itu majbulatun, secara fitrah, ala adamil inqiyad, tidak mau tunduk, liman yukhalifu qawluhu fi'lah, kepada orang yang perkataannya menyelisih perbuatannya. Kita secara kejiwaan manusiawi, kalau lihat ada orang yang antara perkataan dan amalnya nggak sinkron, selalu diselisihi. Dia bilang, mari kita jaga kebersihan, lah dia sendiri buang sampah sembarangan. Gimana perasaan kita terhadap orang tersebut? Nggak terima, nggak cocok. Ada mulinqiyat, nggak akan patuh, nggak mau taat sama orang yang seperti itu. Orang yang perkataannya menyelisih perbuatannya, janjinya begini, begini, begitu dan seterusnya, tapi dia menyelisih janjinya. Apakah orang mau ikut orang tersebut? Makanya dai idealnya adalah orang yang pertama sekali melakukan apa yang dia sampaikan. Itu idealnya. Walaupun ingat catatannya, bukan berarti menjadi syarat wajib seorang kalau mau berdakwah harus mengamalkannya terlebih dahulu. Untuk hal ini saya teringat sebuah kisah dari seorang ulama besar yang bernama Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi seorang ulama yang terkenal nasihatnya. Kalau beliau memberikan nasihat, ceramah, ngisi pengajian, khutbah dan lain sebagainya, itu menyentuh hati. Orang akan menangis mendengar wejangan-wejangan Imam Ibnul Jauzi. Pada suatu masa ada seseorang yang mendatangi Ibnul Jauzi untuk meminta request, tolong, kalau bahasa kita ya, Pak Kiai, tolong nanti khutbah Jumat atau kapan pekan depan khutbah Jumat, tolong tema yang dibahas adalah dorongan untuk memerdekakan budak. Sampaikan pahala-pahala, keutamaan-keutamaan dari yang akan diberikan oleh orang yang memerdekakan budak, itqur raqabah. Ya, karena dia mungkin melihat fenomena pada waktu itu masih ada sistem perbudakan ya. Kemudian banyak orang yang tidak berbuat baik kepada budaknya. Masih ada orang-orang yang memperlakukan budak-budak itu seperti ya bukan selayaknya manusia begitu. Maka dia pengen, tolonglah manusia diingatkan masalah ini. Insya Allah. Imam Ibnul Jauzi mengatakan insya Allah. Jumat demi Jumat ditunggu, tapi beliau tidak juga membawakan materi tentang membebaskan atau memerdekakan budak. Sampai entah berapa lama begitu, beberapa Jumat, baru kemudian beliau bawa materi itu. Maka ditemui oleh orang yang bersangkutan, jazakallah khairan ya Syekh, sudah membawakan masalah itu, tapi kok lama banget ya, baru sekarang Anda menyampaikan materi itu. Apa kata Ibnul Jauzi? Saya mohon maaf, karena selama itu pula saya menabung untuk memerdekakan seorang budak. Karena saya ingin menjadi orang pertama
yang melakukan apa yang saya seru, apa yang saya dakwahkan. Nah, disinilah rahasianya mengapa perkataan atau nasihatnya seorang Ibnul Jauzi itu bisa masuk ke dalam hati orang yang mendengarnya, karena dia mempraktekkan apa yang dia sampaikan. Jadi antum ketika ingin berdakwah, menyampaikan dakwah antum, dan antum berharap agar dakwah itu bisa diterima, maka salah satu usaha terbesar antum melaksanakan apa yang antum dakwahkan. Jangan antum selisih. Ya. Ini pelajaran yang sangat baik dari Ibnul Jauzi. Walaupun ingat sekali lagi, bukan menjadi syarat sahnya sebuah dakwah apabila mau disampaikan harus mengamalkannya terlebih dahulu, tidak. Tetapi afdol, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Dan meminta tolonglah kepada Allah dengan kesabaran dan sholat. Sesungguhnya sholat itu benar-benar perkara yang besar, benar-benar perkara yang berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yaitu orang-orang yang yakin bahwasanya mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka, dan bahwasanya kepadanya lah mereka akan kembali. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang aku berikan kepada kalian, dan sungguh aku telah melebihkan kalian dari yang lain. Dan takutlah kalian pada suatu hari di mana sebuah jiwa tidak bisa membalas sedikit pun jiwa yang lain, dan tidak diterima darinya syafaat, dan tidak diambil darinya keadilan, dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, amarahumullahu an yasta'inu fi umurihim kulliha bis sabri bi jami' anwa'ih. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk meminta pertolongan dalam setiap urusan mereka semuanya, yaitu dengan kesabaran, dengan bersabar dalam segala bentuk jenis kesabaran.
wa huwa sabru an ma'siyatillah hatta yatrukaha, yaitu kesabaran dalam menahan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Was sabru ala aqdarillah al-mu'limah fala yaskhatuha, dan sabar terhadap musibah atau takdir Allah yang menyakitkan, yang menyedihkan, yaitu musibah yang menimpa kita. Maka bentuk kesabarannya adalah fala yaskhatuha, dia tidak menggerutu, tidak marah dengan takdir Allah. Fabis sabri wa habsin nafsi ala ma amara Allah bis sabri alaih ma'unatun 'azimatun ala kulli amrin minal umur. Maka dengan kesabaran dan menahan jiwa dari apa yang Allah perintahkan untuk bersabar terhadapnya merupakan salah satu bantuan yang sangat besar untuk menyelesaikan segala macam persoalan. Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Ingat sebuah kaidah, barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka dia akan diberikan kesabaran oleh Allah. Allah akan memberikan baginya atau akan mengilhamkan untuk dia kesabaran. Wa kadzalika shalah. Demikian pula halnya dengan salat. Minta pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan salat. Allati hiya mizanul iman, yang mana salat itu merupakan timbangan keimanan. Wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dia mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yusta'anu biha 'ala kulli amrin minal umur, seorang hamba meminta pertolongan kepada Allah dengannya dalam segala hal urusan yang dia hadapi. Jadi antara sabar dan sholat ini dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sholat itu ya harus sabar. Gak akan mampu melakukan sholat kecuali orang yang sabar. Dan kesabaran ini bisa dilatih dalam sholat, atau sholat itu bisa membuat pribadi-pribadi manusia menjadi sabar. Wa innaha ay as-salah, dan sesungguhnya dia, yaitu salat, lakabiratun ay syaqqah, benar-benar berat, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Fa innaha sahlatun 'alaihim khafifatun, karena bagi orang-orang yang khusyuk salat itu mudah dan ringan. Li'anna al-khushu'a wa khasyata Allah wa raja'a ma 'indah yujibu lahu fi'lah. Karena kekhusyuan, rasa takut kepada Allah dan berharap balasan yang ada di sisinya, itu akan mendorong seseorang untuk mengerjakan sholat dengan sebaik-baiknya. Munsyarihan sadruhu litaraqqubihi lis-thawab, lapang dadanya karena dia menunggu pahala dari Allah. Jadi tidak sempit dadanya, karena dia tahu Allah lah satu-satunya harapan dia untuk memberikan balasan atas apa yang dia lakukan sekarang. Wa khasyatihi minal iqab, dan karena disebabkan rasa takutnya dari azab atau hukuman Allah. Bi khilafi man lam yakun kadzalik, berbeda halnya dengan orang yang tidak memiliki sifat demikian. Ya, yang enggak khusyuk, yang tidak menghadirkan rasa takut pada Allah dan tidak menghadirkan rasa harap yang besar terhadap Allah.
فإنه لا داعي له يدعوه إليها, karena orang yang tidak memiliki khusyuk, ya, rasa takut dan raja, mereka tidak punya pendorong untuk melakukan hal seperti itu, yaitu melakukan sholat dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada yang mereka harapkan. Apa yang mereka harap? Cuma mengerjakan sebuah adat atau kebiasaan. Karena katanya saya Islam, saya Muslim, harus sholat. Ya sudah, saya sholat ikut-ikutan orang, tapi tidak ada yang dia harapkan dari sholat tersebut. Maka akan berbeda. Dia akan merasakan sholat sebuah hal yang sangat berat. Wa idza fa'alaha sarat min athqalil asya'i 'alaihi. Kalau dia melakukannya, maka perbuatan tersebut, yaitu sholat, merupakan perbuatan yang terberat yang dia rasakan dalam hidupnya. Subuh harus bangun pagi-pagi, terus harus kena air, belum lagi dingin. Wah, berat sekali. Nah, makanya Nabi SAW mewanti-wanti, jangan sampai kita bertasyabbuh, menyerupai sifat orang-orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan itu. Apabila mereka orang-orang munafik itu melakukan sholat, mereka melakukannya dengan penuh kemalasan. Nabi SAW juga dalam hadisnya mengatakan, "Athqalus salawat 'alal munafiqin salatul isya wal fajr." Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan fajar. Salat isya karena sudah malam. Orang Arab itu kerja dari pagi sampai sore atau menjelang maghrib. Maka itu waktu istirahat. Kalau maghrib oke lah, karena waktunya singkat, selesai, terus harus sholat lagi di malam hari. Padahal udah kecapean selama siang bekerja terus, harus sholat lagi. Ini berat sekali bagi orang-orang munafik dulu. Fajar, apalagi untuk bangun, ya fajar itu juga berat. Wal khusyu'u huwa, beliau di sini memberikan pengertian khusyuk. Apa itu khusyuk? Khudu'ul qalbi wa tuma'ninatuhu wa sukunuhu lillahi ta'ala. Ketundukan hati dan kenyamanannya serta ketentramannya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inkisaruhu baina yadayhi, dan perasaan lemah di hadapannya. Dhullan wa iftiqaran, rendah, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iftiqaran, dan sangat membutuhkan Allah. Wa imanan bihi wa biliqa'ih, dan disertai dengan keimanan kepadanya, keyakinan bahwa suatu saat saya akan berjumpa dengan Allah, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada qal, oleh karena itu Allah berfirman tentang siapa orang-orang yang khusyuk itu, illa 'alal khasyiin, ya kan? Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, maka salat itu tidaklah berat. Siapa mereka orang-orang yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnun, yaitu orang-orang yang yakin, ay yastaiqinun, orang-orang yang yakin. Yadhun, dhanna yadhunnu, itu arti dasarnya memang orang yang menyangka. Tetapi juga salah satu maknanya dhanna yadhunnu itu adalah istaiqana yastaiqinu, yakin. Yakin annahum mulaqu rabbihim,
yakin sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka. Fayujazihim bi'amalihim, maka Allah akan membalas amal-amal mereka. Ya, ini konsekuensinya. Kalau kita yakin suatu saat nanti kita akan bertemu dengan Allah, berarti kita harus mempertanggungjawabkan amalan kita. Kalau baik, kita berharap Allah membalasnya dengan kebaikan. Tapi kalau buruk, kita harus takut kalau Allah akan mengadab kita, karena bertemu nanti dengan Allah. Masing-masing kita akan membawa amalnya sendiri-sendiri. Kita memikul beban kita sendiri-sendiri, yaitu berupa amal. Maka bersyukurlah dan pujilah Allah kalau amal yang kita bawa itu adalah amal-amal yang bermanfaat untuk kebahagiaan kita. Tapi jangan kau celah kecuali dirimu sendiri ketika ternyata nanti yang kau bawa adalah amal-amal buruk. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka yakin bahwasanya kepadanya lah, pada Allah lah mereka akan kembali. Fahadzal ladzi khaffafa 'alaihimul ibadati, dan inilah yang menyebabkan ibadah-ibadah yang mereka lakukan terasa ringan karena keyakinan mereka. Inilah khusyuk. Jadi kalau antum ditanya khusyuk itu apa? Bukan berarti khusyuk itu adalah keadaan di mana seseorang sedang berada di sebuah alam dan dia tidak peduli dengan alam lainnya. Sedang sholat, di sekitarnya ada kegaduhan, dia tidak mendengarnya. Itu belum tentu khusyuk. Bukan begitu makna khusyuk yang sesungguhnya. Nabi SAW pernah sholat jadi imam, lalu beliau karena mendengar tangis di belakang, di safnya perempuan ada tangis bayi. Karena Nabi SAW memiliki hati yang lembut, kana rafiqan wa kana raqiqal qalb, beliau adalah seorang yang sangat lembut hatinya. Mendengar itu, beliau yukhaffifus shalah, beliau ringankan salat beliau, artinya lebih cepat daripada biasanya, karena kasihan sama ibunya sang anak, dan juga anaknya mungkin mau disusui atau apa, tapi karena salat tercegah dari hal itu. Apakah Rasulullah nggak khusyuk? Karena merespon dalam sholat, merespon suara, beliau khusyuk. Beliau adalah orang yang paling khusyuk. Maka apa arti sebenarnya dari khusyuk? Beliau pernah sholat, kemudian tiba-tiba ada kambing yang mau melintas di depannya. Lalu Rasulullah SAW mendekatkan dirinya ke dinding Masjid Nabawi supaya kambing tidak lewat di depannya, tapi lewat di belakangnya. Apakah itu dikatakan tidak khusyuk? Khusyuk justru dia memikirkan sholatnya, dan orang yang memikirkan sesuatu dalam sholatnya yang berhubungan dengan sholatnya itu khusyuk. Makanya salah satu tips atau kiat supaya khusyuk dalam sholat, kita memahami apa yang kita lakukan dalam sholat, khususnya dalam masalah bacaan. Apa yang kita baca itu yang kita pikirkan. Makanya kita diperintahkan untuk diam mendengarkan bacaan imam kalau seandainya salatnya salat jahriyah, karena yang dituntut oleh kita adalah khusyuk. Khusyuk mendengarkan, memikirkan ayat yang dibaca atau ayat yang didengar, itulah khusyuk. Di masjid sholat ada suara mic ngiang-ngiung begitu,
ya, karena terlampau keras volumenya. Antum ada posisinya dekat dengan saklar on off dari mikrofon, tidak mengapa antum maju beberapa langkah, matikan, balik lagi, lanjutkan sholat. Gerakan-gerakan yang dihasilkan dalam sholat dalam rangka untuk kemaslahatan sholat tidak membatalkan sholat. Antum sholat, di depan antum melintas ular atau kalajengking, ya, apa yang antum lakukan? Membatalkan sholat? La. Ambil sajadah, pukul kalajengking itu. Aduh, nanti kalau bergerak seperti ini saya nggak khusyuk, dibilang nggak khusyuk. Lah, antum memperhatikan komentar orang, ya, jangan pedulikan. Ini dalam rangka untuk kemaslahatan sholat. Jadi yang membuat seseorang itu merasa ringan dengan ibadah yang dia lakukan karena khusyuknya tadi. Apa itu khusyuk? Yakin kalau suatu saat pasti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dia ingin memaksimalkan ibadah yang dia sedang lakukan. Wa aujaba lahum at-tasalliya fil musibat. Dan rasa khusyuk itulah yang menyebabkan mereka terhibur ketika ditimpa musibah-musibah. Tasalli, ada sesuatu yang menghibur. Wa naffasa anhumul kurubat, dan rasa khusyuk itulah yang menyebabkan mereka keluar dari sebuah bencana. Wa zajarahum an fi'li sayyi'at, dan rasa khusyuk itulah yang menyebabkan mereka terhindar dari berbuat keburukan, maksiat. Orang yang khusyuklah orang yang mampu terhindar dari maksiat. Karena apa? Karena makna khusyuk yang dipahami dengan benar, yaitu suatu saat aku akan berjumpa dengan Allah. Tidak malukah aku ketika bertemu dengan Tuhanku, aku dalam keadaan melaksanakan kemaksiatan kepadanya? Apa yang harus aku ucapkan? Apa yang harus aku katakan di hadapan Allah kalau seandainya pertemuanku dengannya ternyata diakhiri dengan perbuatan maksiat? La ilaha illallah. Akhirnya apa? Nggak mau berbuat maksiat, takut karena rasa khusyuk tadi. Maka penting sekali khusyuk ini. Oleh karena itu Nabi SAW pernah, bahkan sering mengatakan ketika mau sholat, sallu salatal muwaddi', sholatlah kalian seperti sholatnya seorang yang mau berpisah, yang mau wada', sampai jumpa. Yang mau berpisah, gimana orang kalau mau berpisah? Contoh, orang yang mau dieksekusi mati, ini mohon maaf, narapidana yang mau dieksekusi mati, muslim. Ketika ditanya, apa permintaanmu yang terakhir sebelum eksekusi? Rata-rata mereka akan menjawab, izinkan saya untuk sholat 2 rakaat. Ya Allah. Karena mereka paham, mereka yakin, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung khatimahnya, penutupnya seperti apa, endingnya, finishnya bagaimana. Alangkah indahnya ketika seseorang itu mengakhiri hidupnya dan perbuatan terakhir di ujung hayatnya adalah ketaatan kepada Allah. Ada orang meninggal sedang baca Quran, ada orang meninggal sedang sujud, ada orang meninggal habis salat duha di atas sajadahnya, ada orang meninggal sedang duduk ketika membaca
zikir pagi dan petangnya. Ada orang yang meninggal ketika dia berada di rumah orang tuanya, sedang berbakti kepada orang tuanya. Masya Allah. Ini hal-hal yang sangat menggembirakan seseorang. Busyra. Kita tidak bisa menjamin ya, dan memastikan kalau orang tersebut pasti masuk surga, tidak. Tapi harapan. Dan itu adalah kabar gembira. Fahaula'i lahumun na'imul muqim fil ghurufatil 'aliyat. Maka orang-orang seperti ini, orang-orang yang khusyuk tadi, mereka akan mendapatkan kenikmatan yang abadi di ghurfah-ghurfah, di kamar-kamar yang tinggi nanti di surga. Wa man lam yu'min bi liqa'i rabbih kanatis salatu wa ghairuha min al-ibadati min asyaqqi syai'in 'alaih. Dan barang siapa yang tidak beriman akan berjumpa dengan Tuhannya, maka salat dan selainnya, selain salat, dari ibadah-ibadah yang dia lakukan pasti merupakan hal-hal terberat yang dia rasakan dalam hidupnya. Thumma karrara ala bani Israil at-tadhkira bi ni'matih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengulang, menyerukan kepada Bani Israel, mengingatkan mereka akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa'dhan lahum, sebagai nasihat buat mereka, pengingat mereka. Wa tahdziran wa hathan, dan Allah beri sebagai peringatan serta motivasi. Wa khawwafahum biyaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti mereka, mengancam mereka dengan hari kiamat. Alladzi la tajzi fihi, yaitu yang tidak berguna, ay la taghni atau la tughni, tidak dapat memberikan manfaat. Nafsun, sebuah jiwa, walau kanat minal anfasil karimah, walau kanat minal anfusil karimah. Nah, walaupun jiwa tersebut merupakan jiwa yang paling mulia sekalipun, kal anbiya'i was salihin, seperti jiwa para nabi dan orang-orang saleh. An nafsin, memberikan manfaat untuk jiwa yang lain pada hari di mana tidak bermanfaat sebuah jiwa untuk jiwa yang lain. Walau kanat minal ashiratil aqrabin, walaupun jiwa tersebut yang mau ditolong adalah seseorang yang mau ditolong nanti di yaumil qiyamah adalah dari anggota keluarganya yang terdekat sekalipun. Syai'an, sedikit pun. La kabiran wala saghiran, tidak hal yang besar maupun hal yang kecil, enggak bisa memberikan manfaat. Wa inna ma yanfa'ul insan amaluhu, adapun yang bisa memberikan manfaat kepada manusia adalah amalnya, alladzi qaddamahu, yang telah dia kerjakan waktu di dunia. Wala yuqbalu minha, ay an-nafs, dan tidak diterima darinya, dari jiwa, dari orang, syafa'atun, syafaat li ahadin biduni idznillah wa ridhah, kepada seseorang tanpa izin Allah dan ridhanya, anil masyfu'ilah, kepada orang yang diberi syafaat. Jadi ada dua syarat supaya syafaat itu bisa ada dan bermanfaat. Yang pertama, izin Allah kepada orang yang memberikan syafaat. Yang kedua, ridha Allah kepada yang diberi syafaat. Allah ridha enggak? Kalau orang yang memberi syafaat sudah diizinkan, tapi Allah tidak meridhai orang yang diizinkan, nggak bisa. Nih, kita punya hak syafaat nih. Misalnya ya, kita punya hak untuk memberikan syafaat. Kita akan memberikan syafaat kepada orang kafir yang sudah ditetapkan di hari kiamat nanti masuk neraka kekal abadi misalnya. Kita ingin berikan syafaat, ingin mengeluarkan dia dari api neraka, ya nggak bisa, Allah nggak ridha, ya, kufur akbar.
wala yarda minhu al-amal illa ma urida bihi wajhuh, dan Allah tidak meridai sebuah amal kecuali amal tersebut dilakukan dalam rangka untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ikhlas. Wa kana 'ala sabili was sunnah, dan amal tersebut dilaksanakan sesuai dengan jalan sunnah. Nah, ini syarat agar diterimanya sebuah amal dua, harus ikhlas dan ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yu'khadhu minha adlun ay fida. Jadi adl di sini adalah keadilan, yang dimaksudkan di sini adalah fida, tebusan, dan tidak bermanfaat tebusan. Tidak akan diambil tebusannya. Allah enggak terima tebusan. Walau anna lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ah laftadaw bihi min su'il azab. Beliau Syekh As-Sa'di mengingatkan ayat yang lain, kalaulah seandainya bagi orang-orang yang zalim itu, orang yang kafir, memiliki semua yang ada di bumi seluruhnya dan semisalnya ada dan punya mereka, jadi segala sesuatu yang ada di bumi milik seseorang yang zalim, terus didouble, 2 kali lipat, wa mithlahu ma'ah laftadaw bihi, maka pasti mereka akan menjadikan itu sebagai tebusan min su'il azab, dari azab yang buruk buat mereka. Namun tidak bisa. Wala yuqbalu minhum dzalik, tidak akan diterima dari mereka tebusan itu. Wala hum yunsarun, dan mereka tidak tertolong, tidak akan mendapatkan pertolongan, tidak ditolong. Ay yadfa'u anhumul makruh, yaitu au yudfa'u anhumul makruh, tidak dicegah dari mereka suatu hal yang mereka benci. Fanafyul intifa'i minal khalqi biwajhi minal wujuh, fanafal intifa'a minal khalqi biwajhi minal wujuh, Allah menafikan semua kemanfaatan dari makhluk dari segala macam sisi. Tidak akan mendapatkan syafaat, tidak mendapatkan adl, adl itu fida, tebusan, dan tidak mendapatkan nasr, pertolongan. Faqauluhu la tajzi nafsun an nafsin syai'a, firman Allah, tidaklah berguna jiwa untuk jiwa yang lain sedikit pun. Hadza fi tahsilil manafi', ini dalam rangka untuk mendapatkan kemanfaatan. Wala tuqbalu minha syafa'ah wala yu'khadhu minha adl, adapun tidak diterima syafaat dan tidak diambil tebusan. Hadza nafyun lin naf'i alladhi yutlabu mimman yamlikuhu bi'iwad, ini adalah kemanfaatan, penafian kemanfaatan dari orang yang diharapkan memiliki sesuatu untuk diganti. Kal adl, ya, seperti tebusan tadi, au bi ghairihi, atau minta manfaatnya dari orang lain, kasyafa'ah, seperti syafaat. Fahadha yujibu lil 'abdi an yanqati'a qalbuhu min at-ta'alluqi bil makhluqin, dan ini berakibat seorang hamba itu seharusnya memutuskan hatinya dari berta'alluq, mengaitkan dirinya dengan makhluk. Putuskan hubungan, tidak ada yang bisa diharapkan manfaatnya dan dikhawatirkan kemudaratannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Li'ilmihi annahum la yamlikuna lahu mithqala dzarratin minan naf', karena pengetahuannya, karena dia tahu bahwasanya mereka itu semua makhluk tidak memiliki sebesar semut sekalipun dari kemanfaatan. Maka diputuskan jangan bergantung kepada makhluk. Itu maksudnya, ini menyebabkan kita seharusnya memutuskan hati kita dari ketergantungan kepada makhluk, tapi gantungkanlah hati kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an yu'alliqahu billah. Nah, ini kata beliau, dan hendaknya
dia seseorang itu menggantungkannya kepada Allah, alladzi yajlibul manafi'a, yang mana Allah bisa mendatangkan manfaat-manfaat, wa yadfa'ul madar, dan Allah bisa mencegah kemudaratan-kemudaratan, faya'buduhu wahdahu la syarikalah, maka dia beribadah kepada Allah dengan mentauhidkannya tanpa menyekutukannya, wa yasta'inu ala ibadatih, dan dia meminta pertolongan kepada Allah agar dia bisa beribadah dengan baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepadamu-lah kami beribadah, dan supaya kami bisa beribadah dengan baik dan benar ini, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu-lah kami meminta pertolongan. Alhamdulillah, berakhir sudah kajian kita pada hari ini. Insyaallah akan kita sambung ke ayat 49 surat Al-Baqarah pada pertemuan yang akan datang. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.